Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Edward Rusuri Sebatu, guru SMA Negeri 1 Rahang Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak pendengar untuk memaknai arti merdeka belajar, agar setiap anak menjadi pribadi yang mandiri, bahagia, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sasaran audiens yang dituju yaitu pendamping belajar, guru dan orang tua, Bapak dan Ibu. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, berdasarkan kodrat alami setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat tiga hal: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Pendidikan yang memerdekakan mengolah rasa, hati, raga, dan karsa secara seimbang. Sehingga dengan keseimbangan ini akan menghasilkan masyarakat yang penuh kebijaksanaan. Saya meyakini bahwa setiap manusia terlahir istimewa dan unik, di mana tidak ada satupun yang sama antara manusia satu dengan yang lainnya. Masing-masing kita dikembangkan sesuai dengan bakat bawaan yang dimiliki secara optimal. Tentang pendidik, Ki Hajar Dewantara pernah menganalogikan pendidik seperti seorang petani. Seorang petani tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jika ia menanam padi, panennya pasti padi. Ia tidak bisa mengubah kodrat alamiah tersebut. Pernyataan ini kemudian dianalogikan oleh Dirjen GTK, Bapak Irwan Sahrir, di mana anak-anak seperti planet yang memiliki lintasan dan kecepatannya masing-masing. Sekali lagi, pernyataan-pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa anak-anak memiliki kodratnya sendiri. Anak-anak terlahir bukan sebagai kertas kosong, tapi dengan tulisan-tulisan yang masih samar-samar. Sebagai orang tua dan sebagai pendidik, tugas kita adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut, menuntun anak-anak pada lintasan sendiri, agar dia bisa menemukan jati dirinya, agar dia bisa sampai pada versi dirinya yang terbaik. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat perhatian sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin dari pak tani, maka biji jagung mungkin tumbuh, tetapi tidak secara optimal. Dalam mendidik, kita perlu menghilangkan perasaan ingin agar semua siswa mampu mencapai sesuatu hal pada saat yang sama. Juga tidak boleh kita paksakan semua siswa menyukai materi yang kita sampaikan. Karena masing-masing anak memiliki kecenderungan sendiri dan kemampuan yang berbeda terhadap suatu pelajaran. Seperti halnya, jangan paksakan ikan untuk pandai terbang, atau juga sebaliknya, jangan menuntut burung untuk bisa menyelam. Masing-masing mereka ahli di bidangnya sendiri-sendiri. Tugas kita sebagai guru dan orang tua, agar melejitkan keahlian mereka. Bagaimana ikan dapat menyelam dengan lebih cepat dan gesit, bagaimana pula dengan burung, agar mampu terbang lebih jauh dan lebih tinggi untuk kebutuhan hidup mereka. Saya mengajak kita semua untuk menuntun anak-anak kita pada lintasannya masing-masing. Tuntun mereka pada versi diri mereka yang terbaik, dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Jangan membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak lain, dengan tolak ukur yang sama dan seragam. Karena setiap anak itu terlahir istimewa dan unik. Bapak dan Ibu, demikian pesan singkat yang saya sampaikan lewat media ini. Terima kasih jika Bapak dan Ibu menyimak video ini, apalagi kalau Bapak dan Ibu mengimplementasikan video ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam, dan bahagia.